Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Zainal Mustaqim MAG selaku Rektor IAIN Pekalongan. Yang saya hormati Ibu Dr. Sinta Dewi Rismawati SHMH selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Ahmad Tubagus Surur MAG selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rosyada MM selaku Pembina UKM KSPM SPB IAIN Pekalongan. Yang saya hormati Saudara Muhammad Alfansyah selaku Pemateri Investment Study Analyst. Yang saya hormati Saudara Zakwan Ahmad selaku Ketua Umum UKM KSPM SPB IAIN Pekalongan. Yang saya hormati Saudari Abidatul Kamilah selaku Ketua Pelaksana dalam acara Investment Study Analyst UKM KSPM SPB IAIN Pekalongan. Dan yang saya hormati seluruh peserta Investment Study Analyst yang kami banggakan. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, iman, Islam, dan ihsan serta kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang berbarokah ini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke jalan yang terang dan meninggalkan kegelapan dalam hidup ini. Hari ini, UKM KSPM SPB IAIN Pekalongan melaksanakan acara, yakni Istana, dengan tema The Gateway of Knowledge to Become a Great Investor. Selanjutnya, perkenankanlah saya selaku Master of Ceremony untuk memperkenalkan diri. Saya Nia Amelia yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum memasuki acara pada hari ini, perkenankanlah saya membacakan susunan acara. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne IAIN Pekalongan dan Marsyubanul Waton. 3. Pembacaan doa pembuka. 4. Sesi foto bersama. 5. Penyampaian materi. 6. Tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita awali acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne IAIN Pekalongan, dan Marsyubanul Waton. Hadirin dimohon mendengarkan dengan hikmat.
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan menjalankan amanat-Mu ya Rabbi. Mudahkanlah ikhtiar ini. Puji syukur pada Ilahi. Ikhlas bakti ini tulus untuk negeri. Limpahkan rahmat-Mu di setiap langkah ini untuk melaksanakan tugas suci mulia. Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, takwa pada Ilahi, cinta Ibu Pertiwi, ilmu Kau amalkan, amal Kau beri untuk Indonesia tercinta. Harumlah nama-Mu, semar bakti negeriku, IAIN Pekalongan. Yalal waton, kumpul waton minal iman, walakakum minal firman, inhadu alal waton. Yalal waton, kumpul waton minal iman, walakakum minal firman, inhadu alal waton. Indonesia biladi anta unwanul fahoma, kullu may ya'tika yawma qawmi hayyal qatimama, kullu may ya'tika yawma qawmi hayyal qatimama. Siapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Satu, siapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Sebelum memasuki acara selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yang akan dipimpin oleh Saudari Neriza Apriani. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu.
Karena atas limpahan rahmat-Mu, pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dalam acara Investment Study Analyst UKM KSPMS 2022, yang insya Allah akan kami laksanakan hari ini. Semoga Investment Study Analyst yang kami laksanakan selalu berada dalam lindungan dan ridho-Mu. Ya Allah, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan berikanlah kami kemudahan untuk memahami dan mengamalkannya. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk, dan janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang tak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, rahmatilah kami, ampunilah kami, dan bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, yang Maha Perkasa, berikanlah kami kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam mengikuti acara Investment Study Analyst ini, serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma aghnina bil ilmi, wajjaina bil hilmi, wa akrimna bit taqwa, wa jamilna bil afiyah. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nusyur. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara berikutnya, yakni sesi foto bersama. Teman-teman dimohon untuk bisa mengaktifkan kameranya, baik dalam hitungan ketiga, tunjukkan pose terbaik kalian. 1, 2, 3. Berikutnya, kita acungkan salam cuan. 1, 2, 3. Untuk selanjutnya, memasuki acara inti yaitu penyampaian materi oleh Saudara Muhammad Alfansyah selaku demisioner UKM KSPMS FEBI YAIN Pekalongan 2021 yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Saudari Hana Fahmilia selaku moderator, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memandu acara pada pagi hari ini. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada kalian yang telah hadir. Meskipun kita bertemu secara online,
Tetapi semoga kita tetap semangat dalam mengikuti acara pada hari ini, yaitu acara Investment Study Analysis atau yang biasa kita sebut Istana yang keempat pada hari ini. Materi yang akan disampaikan pada hari ini yaitu tentang portofolio investasi, money management, dan juga psikologi trading. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Hana Fahmilia dari Manajemen SDI yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Sebelum menyampaikan materi, saya akan membacakan CV dari pemateri kita yang sangat hebat pada kali ini. Nama beliau Muhammad Alfansyah. Nama beliau Muhammad Alfansyah, tempat tanggal lahir Batang 18 Juni 2001, moto hilangkan gengsi untuk hidup bergengsi, pendidikan 2007-2013 SDN Ponowareng 01, 2013-2016 SMP Negeri 1 Tulis, 2016-2019 SMKN 1 Batang, 2019 sampai sekarang IAIN Pekalongan. Kontak person nomor telepon 0823 2580 5965. Email muhammad.alfansyah.ma@gmail.com. Alamat Desa Ponowareng RT 01 RW 01 Kecamatan Tulis Kabupaten Batang. Pengalaman organisasi HMJ Akuntansi Syariah IAIN Pekalongan sebagai Wakil Koordinator Departemen Luar Negeri tahun 2020, Koordinator Departemen Luar Negeri pada tahun 2021, UKM KSPMS FEBI IAIN Pekalongan sebagai Wakil Koordinator Manajemen Media Komunikasi pada 2020, anggota Manajemen Edukasi pada 2021, tema FEBI IAIN Pekalongan sebagai Komisi B Budgeting 2022 sampai sekarang, Formaksi Forum Mahasiswa Akuntansi Syariah Indonesia sebagai Koordinator Nasional Departemen Humas 2022 sampai sekarang. Pernah mengikuti pelatihan pasar modal yaitu SPMS level 1, 2, dan 3, KPBI Jateng 1, kelas investasi terus.id, expert class Ahmad Rafif Raya, kelas lanjutan Ahmad Rafif Raya. Pengalaman narasumber, pengenalan investasi dan pasar modal lintas fakultas, menjaga ukhuwah Islamiyah dan menarik minat mahasiswa untuk berinvestasi. UKM KSPMS FEBI IAIN Pekalongan pada tanggal 25 Mei 2021. Obsesi obrolan seputar investasi, dampak COVID-19 di dunia pasar modal, UKM KSPMS FEBI IAIN Pekalongan pada 28 Agustus 2021, Stock Learning, Portofolio Investasi, UKM KSPMS FEBI IAIN Pekalongan pada 28 Agustus tahun 2021, dan lain sebagainya. Prestasi, juara 3 sayembara cerita inspiratif 2020, juara 1 video competition Islamic Banking Festival 2020, finalis lomba trading saham Attraction Aksi tahun 2021, dan lain sebagainya. Baik, harapannya acara ini dapat memberikan informasi yang benar tentang portofolio investasi, money management, dan juga psikologi trading, yang dapat memberikan edukasi kepada kita semua. Baiklah, langsung saja penyampaian materi oleh Saudara Muhammad Alfansyah. Sebelumnya kepada Kak Alfan, apakah sudah siap, Kak? Cek, apakah sudah terdengar suara saya? Ya, Kak, sudah terdengar. Oke, jelas ya. Baiklah, karena sudah siap, kepada Kak Alfan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Sehat?
Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat sekali. Di pagi hari yang luar biasa ini kita bertemu ya. Sebelumnya perkenalkan dulu. Sebelum perkenalan saya ada pantun ya teman-teman. Pergi ke pasar bareng mantan. Ini jujur nih, siapa nih yang pernah pergi bareng mantan? Angga. Angga. Pergi ke pasar pergi ke pasar bareng mantan. Pulangnya jangan lupa beli bawang. Perkenalkan, saya Alvan, saya dari Batam. Cakep. Oke teman-teman semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita pada pagi hari ini dapat bertemu secara virtual ya dalam Zoom meeting ini tanpa ada halangan suatu apapun. Ya, semoga pertemuan kita kali ini menjadi lantaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau adalah salah satu revolusioner zaman juga. Dari beliau kita bisa mengenal apa itu Islam, dari beliau kita bisa mengenal apa itu ilmu, dari beliau kita bisa merdeka dari hidup kita sendiri. Dan semoga kita semua diakui sebagai umatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kesempatan kali ini sangat luar biasa teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Moderator yang sudah memandu acara pada kali ini, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman KSPMS yang mempercayakan saya untuk memberikan saya ruang untuk sharing-sharing bersama teman-teman pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa itu money management, bagaimana cara mengatur uang kita, dan bagaimana cara menyusun portofolio yang baik. Kemudian nanti juga ada beberapa hal lain yang nanti akan saya sampaikan mengenai psikologi trading. Nama acara pada kali ini yaitu Istana Investment Study Analyst. Oke. Sebenarnya kita juga salah satu orang yang cukup beruntung teman-teman semua. Karena apa? Karena kita adalah sebagian kecil dari pemuda Indonesia yang sudah mulai terhadap investasi. Saya yakin teman-teman di sini udah mulai investasi semua ya? Iya, sudah sebagian besar. Iya, sudah luar biasa. Mungkin ada yang mau cerita tentang investasi, mulai kapan, kemudian bagaimana? Mbak Dwi Ratna mungkin mau cerita? Oke, mungkin nanti ya di akhir sesi ya. Oke, sebelum kita menuju ke sesi selanjutnya, kita akan bahas tentang financial planning. Kenapa sih financial planning itu penting? Karena jangan sampai kita ketika punya pendapatan, itu pengeluarannya lebih besar. Masa pasak lebih besar daripada tiang? Kebalik. Tiang lebih besar daripada pasak. Kita pendapatannya 100.000, 200.000, tapi pengeluarannya malah 500.000. Itu jangan sampai. Maka dari itu kita harus membagi pos-pos pengeluaran kita. Dimulai yang paling penting yaitu biaya hidup. Biaya hidup ini disesuaikan dengan pola hidup masing-masing. Mungkin ada yang bisa hemat, mungkin ada yang butuh healing, butuh jalan-jalan, jadi biaya hidupnya lebih banyak, atau mungkin yang suka nongki-nongki cantik gitu kan, di coffee shop gitu, itu pasti biaya hidupnya lebih besar. Nah ini kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing, bisa dari 30% sampai 60%. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita juga harus alokasikan untuk beramal, zakat, infak, dan sedekah. Karena ini juga lah yang menjadi dasar kita, dan Allah pun menjanjikan kepada kita bahwa harta kita yang kita sedekahkan itu bukan berkurang, tapi malah nanti akan bertambah. Oleh karena itu kita punya pendapatan seberapapun, tetap kita alokasikan untuk sedekah. Kemudian jangan lupa juga kita menyediakan dana darurat. Dana darurat ini difungsikan ketika nanti mungkin ada suatu hal yang tidak bisa kita prediksi kemudian terjadi, entah ada musibah atau lain sebagainya. Nah, dana darurat ini penting banget. Teman-teman semua, kalau misal kita mau membuat dana darurat, paling enggak sebelum kita investasi itu harus menyiapkan dana darurat.
Nah, dana darurat itu seberapa, Mas? Jadi, dana darurat itu kita ambil 6 kali dari biaya hidup kita. Misal, dalam 1 bulan kita butuh uang 3 juta. Berarti paling enggak dana darurat kita adalah 3 juta dikalikan 6 bulan. Jadi, misal kalau nanti dalam 6 bulan itu kita nggak punya pendapatan, tapi kita masih punya dana darurat itu yang bisa digunakan. Itu artinya ketika teman-teman punya dana darurat 16 juta, berarti teman-teman sudah aman. Apalagi kemarin Pak Jokowi mengumumkan ya bahwa ya sebisa mungkin kita hidup lebih hemat dan kita harus menyisihkan uang kita, jangan boros-boros gitu. Nah, setelah semua itu tercukupi, biaya hidup tercukupi, untuk zakat, infak, sedekah tercukupi, dan dana darurat sudah tercukupi, maka kita mulai tabungan dan investasi. Bisa mulai 15%, 20%, dan sebagainya. Kita ambil dari sisa semua ini. Nah, kata Kak Rafif Raya nih, mahasiswa harus merencanakan keuangan investasi sejak awal dengan melakukan financial check up dan membagi pos-pos keuangan untuk melawan inflasi. Karena inflasi ini kan terus berjalan ya, dan tiap tahun akan terus meningkat. Contohnya aja kita beli Sarimi dulu ketika saya SD mungkin harganya 1.500-an per bungkus. Tapi sekarang udah 2.500 sampai 3.000. Ini udah. Mohon maaf, masih ada gangguan. Nah, mungkin sambil lanjut bahwa saya pernah belajar investasi seperti tadi di CV saya, pernah belajar investasi di kelas saham milik Kak Rafif Raya. Nah, beliau adalah seorang pemuda, teman-teman. Beliau masih umur sekitar 25 tahunan, tapi luar biasa. Beliau sudah menjadi manajer investasi dan asetnya luar biasa, teman-teman semua. Beliau bisa konsisten profit melalui investasi saham. Dan saya belajar dengan beliau pun sangat luar biasa ilmunya beliau. Dan teman-teman perlu ketahui, saya mengikuti kelas Kak Rafif itu nggak gratis, teman-teman. Saya berbayar. Bahkan satu pertemuan, satu hari, itu 300.000. Bayangkan, untuk belajar saham, saya mengeluarkan uang 300.000 satu kali pertemuan. Nah, ini teman-teman di sini yang bisa belajar saham gratis itu harus dimaksimalkan secara maksimal. Soalnya ilmu itu mahal, teman-teman. Apalagi bagi kita pemuda, investasi paling penting buat kita itu apa? Yaitu investasi dari leher ke atas, yaitu ilmu pengetahuan, otak kita. Kita perbanyak literasi kita perbanyak bacaan-bacaan kita perbanyak ilmu-ilmu kita. Dan itulah yang akan berguna di masa depan. Kalau dalam suatu buku, investasi yang paling penting dalam diri kalian adalah kesehatan, reputasi, dan relasi. Nah, ilmu ini adalah salah satu untuk menunjang ketiga investasi tersebut. Sehingga nantinya ketika kita sudah punya ilmunya, kita sudah punya kesehatan, kita punya relasi, kita punya reputasi yang baik, nanti insya Allah hidup kita akan lebih baik. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, mumpung masih muda, kita gunakan waktu kita untuk belajar sebanyak-banyaknya. Belajar apapun itu. Nah, ini kata Kak Rafif, mahasiswa itu harus merencanakan keuangan investasi sejak awal dengan melakukan financial check up dan membagi pos-pos keuangan untuk melawan inflasi. Karena inflasi itu kan tiap tahun bertumbuh terus. Oleh karena itu kita harus menanggulanginya dengan cara investasi sejak awal. Next, Mas. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara membangun portofolio investasi yang baik? Teman-teman pasti nggak mau kan portofolionya merah, portofolionya minus gitu. Nah, bagaimana cara membangunnya? Pertama,
sesuaikan dengan tujuan teman-teman. Kemudian yang kedua, ketahui profil resiko. Yang ketiga, diversifikasi alokasi aset. Yang keempat, jika perlu, gunakan jasa penasehat investasi. Ini khususnya untuk teman-teman yang mungkin belum terlalu paham tentang investasi, jadi bisa jadi perlu jasa penasehat investasi. Atau kalau kita masih muda sekarang, kita perbanyak ilmu, kita perbanyak literasi, kita perbanyak baca, dan kita selami apa itu ilmu investasi secara mendalam. Next, Mas. Pertama, apa tujuan investasimu? Jadi sebelum investasi, kita paling enggak kita harus tahu apa tujuan kita. Kita investasi itu uangnya buat apa nanti? Buat nikah kah? Atau buat sunat, mungkin yang belum sunat ya? Atau buat sekolah S2 bagi teman-teman yang udah S1? Atau mau buat usaha? Mau buat pendidikan anak? Misal ke depan teman-teman mau punya anak dan buat dana pendidikan mereka, ataupun lain sebagainya. Jadi yang paling pertama yaitu apa tujuan investasimu? Tentukan sekarang. Karena kalau kalian nggak punya tujuan, ya pasti nantinya akan muter-muter aja dan nggak mencapai tujuan itu. Kemudian next, setelah kalian teman-teman semua mengetahui apa tujuannya, yang kedua yaitu kenali profil resikomu. Karena profil resiko itu berbeda-beda. Profil resiko itu tentang mengenal diri sendiri. Nah, alokasi setiap orang itu kan berbeda-beda, tergantung karakter dan tujuan keuangannya. Karakter saya seperti apa, kemudian yang orang lain seperti apa, pasti berbeda-beda. Ada yang karakternya konsumtif, ada yang karakternya hemat, dan lain sebagainya, berbeda-beda. Kemudian tujuan keuangan pun berbeda-beda, seperti yang tadi. Nah, profil resiko ini adalah untuk mengukur seberapa besar kita bisa menerima risiko investasi. Karena investasi itu kan ada profit, ada resiko, ada rugi. Dan mungkin nggak cuma di investasi ya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari pun kita pasti akan menemui apa yang namanya risiko. Bahkan kita berjalan, nggak ada apapun, kita jalan doang, itu pun pasti ada risiko. Risiko tersandung kah, risiko nabrak kah, risiko apalah, semuanya mengandung risiko. Jadi kita harus kenali profil resiko kita sendiri. Nah, profil resiko tiap orang itu beda-beda. Bisa berdasarkan background-nya, pekerjaannya, dan kondisinya. Mungkin ada background-nya itu orang kaya, mungkin dia akan lebih siap menerima kerugian yang lebih besar karena modalnya banyak. Kemudian pekerjaan juga berpengaruh dan kondisi masing-masing orang pun akan berpengaruh terhadap resikonya masing-masing. Kemudian next. 3 jenis profil resiko. Yang pertama yaitu konservatif. Konservatif ini adalah tipe yang tidak tahan dengan penurunan nilai investasi dan tidak menyukai resiko. Biasanya cocok untuk investasi yang stabil dan aman. Nah, teman-teman yang konservatif ini itu biasanya umumnya itu dialami oleh orang-orang yang sudah lanjut usia, sudah tua, sudah punya anak, sudah punya istri. Kenapa? Karena mereka beban hidupnya nggak cuma mereka sendiri. Uang mereka harus dialokasikan untuk anaknya, untuk istrinya, untuk kebutuhan dan sebagainya. Jadi mereka akan lebih mencari investasi-investasi yang lebih aman, yang nilainya akan lebih stabil. Kemudian jenis profil resiko yang kedua yaitu moderat. Tipe ini bisa toleransi penurunan nilai dalam investasinya, akan tetapi tidak kuat menahan resiko yang terlalu besar. Jadi moderat ini tengah-tengah. Dia terlalu cari aman ya enggak, dia juga masih berani ambil resiko, tapi dia juga punya batasan resiko tersendiri, enggak terlalu besar. Nah, berbeda dengan yang ketiga yaitu agresif. Agresif ini penurunan investasi dalam jumlah besar pun dia mampu untuk menerimanya. Dia siap untuk menerimanya. Dan dia tetap dapat tenang dengan volatilitas yang tinggi. Nah, dari ketiga jenis ini mungkin tiap kita pasti berbeda-beda. Mungkin ada yang ketika portofolinya minus 20 itu udah nggak bisa makan, nggak nafsu makan, nggak bisa tidur, nggak bisa apa-apa. Ada yang udah langsung lemes berarti kan, lihat portofolio 20%. Tapi ada teman-teman kita yang mungkin minus 20% itu bukan masalah. Dia akan tetap enjoy, dia akan bisa tetap menikmati hidupnya. Nah, itulah pentingnya kita mengenali diri kita sendiri.
kita bisa tahu profil resiko kita. Dan nantinya kita akan bisa memilih investasi yang cocok untuk diri kita. Next. Nah, satu-satu, Mas. Yang pertama, ini adalah pertanyaan-pertanyaan biar kita tahu profil resiko itu seperti apa. Mungkin teman-teman bisa mencatat ya tiap jawabannya. Ini nanti akan ada 5 pertanyaan. Ini bukan kuis ya, jadi jangan takut. Ini nilai diri kita sendiri. Pertama dari status. Status teman-teman menikah atau single. Yang kedua, ngerti investasi enggak? Nah, yang ketiga, pernah investasi atau enggak? Kemudian yang keempat, jangka waktu investasinya seberapa lama? Kurang dari 5 tahun atau lebih dari 5 tahun? Kemudian kalau nilai portofolio minus 20%, teman-teman akan cut loss atau jual, atau malah justru serok lagi. Bentar, Mas. Jadi, di sini kita bisa mentahu, kita itu model resiko yang moderat, konservatif, atau agresif. Teman-teman kalau pilihan mayoritasnya ada di sebelah kiri, berarti teman-teman adalah tipe-tipe orang yang konservatif. Sedangkan teman-teman kalau misal mayoritas itu jawabannya ada di sebelah kanan, berarti teman-teman tipikal orang-orang yang agresif. Nanti bisa teman-teman evaluasi sendiri ya hasil tadi. Pertama, status menikah atau belum. Kemudian ngerti investasi enggak? Pernah investasi atau enggak? Jangka waktu investasinya berapa lama? Nah, kemudian yang kelima, kalau nilai portofolio minus 20%, teman-teman akan jual atau akan beli. Nah, ini akan bisa menilai kita. Soalnya apa? Status ini sangat menentukan, teman-teman. Ketika kita masih single, mungkin biaya hidup kita masih kita tanggung sendiri. Kita masih punya kewajiban untuk menanggung diri sendiri. Nggak punya tanggungan untuk menanggung anak, istri, dan sebagainya. Jadi, semua porsi pendapatan kita akan kita kuasai sendiri. Kita nggak perlu baginya untuk anak, istri, dan sebagainya. Jadi, ketika kita single, maka kita akan lebih bisa agresif. Kita bisa menerima resiko yang lebih tinggi. Berbeda ketika kita sudah menikah. Mungkin kalau sudah menikah udah mikirin anak, istri, itu pasti akan lebih kecil, dia bisa menerima risiko. Oleh karena itu kalau sudah menikah, itu biasanya itu akan lebih condong ke resiko yang profil resiko yang konservatif. Sedangkan kalau masih single biasanya masih siap untuk menerima resiko yang besar, masih jiwa-jiwa untuk mencoba, jadi dia akan lebih agresif. Kemudian ngerti investasi enggak? Nah, ilmu itu sangat penting. Ketika teman-teman udah tahu ilmunya, maka teman-teman bisa meminimalisir resiko. Kemudian pengalaman juga penting. Dari pengalaman ini, kata orang-orang bijak kan pengalaman adalah guru terbaik. Jadi pengalaman inilah salah satu hal yang memicu kita untuk mengenali profil resiko kita. Dan profil resiko ini bisa berubah-ubah, teman-teman. Mungkin bisa aja kita sekarang profil resikonya agresif, bisa aja. Kita suka dengan fluktuatif yang tinggi, kita suka mencoba-coba, kita pengen profit yang tinggi, walaupun resikonya gede, tapi kita siap menerima itu. Tapi nanti ketika sudah menikah, sudah memiliki background yang berbeda, dia punya tanggungan yang berbeda, bisa jadi akan berpindah ke konservatif gitu. Dan mungkin ketika sudah pernah investasi, sudah pernah terjun di situ, kemudian pernah merasakan bagaimana rasanya trading, bagaimana rasanya scalping yang mungkin jangka waktunya cuma berapa sekian detik. Kalau misal telat itu bisa rugi. Teman-teman suka dengan hal-hal seperti itu. Mungkin nanti ketika sudah menikah, sudah tua, sudah lebih berumur, nanti akan lebih pemikirannya akan beda. Kemudian jangka waktu investasi pun berpengaruh. Dan yang kelima, kalau teman-teman portofolinya minus 20, itu teman-teman masih bisa enjoy, malah teman-teman mau serok atau mau jual. Ini pengaruh banget. Intinya tadi, kalau misal jawaban mayoritas itu sebelah kiri, berarti teman-teman adalah tipikal orang yang konservatif. Kalau yang di sebelah kanan, berarti teman-teman adalah tipikal orang-orang yang agresif. Next, Mas. Nah, setelah kita sudah tahu profil risikonya, kita pilih jangka waktu. Tadi teman-teman udah punya
tujuan investasinya mau apa. Misal mau nikah, buat biaya nikah. Apalagi Mas Zakwan nih, yang 1 tahun lagi lulus ya. Ini mungkin mulai mikir bagaimana modal nikah, berapa modal nikah. Nah, kira-kira Mas Zakwan mau nikah berapa tahun lagi? Kurang dari 1 tahun? Atau setelah Idul Adha mau langsung gas? 1 hari, Mas. Atau mau besok? Besok. Kalau nggak kesiangan ya Mas. Atau mungkin jangka yang lebih menengah lagi 1-5 tahun, mungkin 3 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, berarti itu termasuknya jangka menengah. Atau yang jangka panjang, yaitu lebih dari 5 tahun. Misal kita mau investasi buat dana pendidikan anak kita. Kita kan sekarang masih usia mungkin 20-21 lah. Mungkin kita mau menikah di usia 25-26, kemudian punya anak usia 28, berarti kan lebih dari 5 tahun. Itu berarti termasuk jangka waktu yang panjang. Nah, kenapa sih jangka waktu ini harus kita tentukan? Karena ini kembali lagi ke profil resiko masing-masing. Kemudian next. Nah, ini adalah tabel instrumen investasi yang sesuai dengan profil resiko. Kita sebisa mungkin ketika membangun portofolio, kita sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Nah, di sini ada beberapa jenis investasi. Yang pertama yaitu reksadana pasar uang, kemudian deposito, obligasi, kemudian peer-to-peer lending, ada reksadana pendapatan tetap, obligasi, peer-to-peer lending, emas, kemudian reksadana indeks atau ETF, kemudian saham ataupun reksadana campuran, kemudian saham blue chip, dan ada reksadana indeks yang tadi juga. Kemudian yang bawahnya lagi blue chip, emas, peer-to-peer lending, dan saham second lender, dan kripto. Nah, ini coba teman-teman tadi kan kita udah menganalisa diri kita. Kita itu konservatif, moderat, atau agresif. Nah, kemudian kita juga tadi udah milih seberapa lama tujuan investasi kita. Kurang dari 1 tahun, 1-5 tahun, atau lebih dari 5 tahun. Sekarang kita tentukan sekarang. Teman-teman ada di bagian yang mana? Resikonya konservatif, moderat, atau agresif. Contoh, teman-teman itu adalah tipikal orang yang agresif karena kita belum menikah ya, mungkin kita masih pengen mencoba-coba, kita masih mau belajar, jadi kita adalah tipikal yang agresif. Kita siap untuk menerima risiko yang tinggi. Tapi kita butuhnya uang itu 1-5 tahun ke depan. Kita ingin investasi kita itu untuk sekolah S2 misal, untuk lanjut S2. Berarti kan sekitar 1-5 tahun ke depan. Berarti pilihannya itu adalah di antara reksadana pendapatan tetap dan reksadana indeks atau saham atau reksadana campuran dan saham blue chip. Jadi kalau teman-teman punya profil risiko agresif, kemudian waktu tujuannya itu sampai 1-5 tahun, berarti teman-teman pilih yang ini, yang ada di antara agresif dan tujuan ini, yaitu reksadana pendapatan tetap dan reksadana indeks, reksadana saham, reksadana campuran, dan saham-saham blue chip. Jadi mulai sekarang kalau teman-teman punya profil risiko tersebut, memiliki jangka waktu tersebut, pilihlah investasi-investasi saham ini. Pilihlah investasi-investasi ini. Mulai nyicil dari sekarang. Pendapatan per bulannya berapa, sudah dikurangi biaya hidup, biaya untuk beramal, kemudian biaya uang emergensi. Maka sisanya itu kita taruh di sini semua. Entah itu di reksadana pendapatan tetap ataupun di yang bawahnya, reksadana indeks, saham, campuran maupun saham blue chip. Kita mulai cicil satu persatu. Tiap bulan kita cicil, tiap bulan kita cicil. Nanti sampai di tahun kita 7, maka kita akan mendapatkan investasi yang cukup untuk mencapai tujuan kita. Kalau misal tadi tujuan kita untuk sekolah S2, maka nanti mungkin 1-2 tahun ke depan uang yang kita tanamkan itu akan bisa mencukupi itu. Tapi kalau teman-teman tipikalnya yang agresif tapi kok cuma kurang dari 1 tahun, itu maka pilihan teman-teman adalah reksadana pasar uang dan peer-to-peer lending. Kenapa ini? Karena ini adalah investasi yang nggak terlalu fluktuatif banget. Jadi untuk
jangka waktu 1 tahun itu bisa kita amankan. Reksadana pasar uang ini cenderung lebih tetap, lebih stabil. Kemudian peer-to-peer lending itu juga ketika kita bisa mengantisipasi resikonya, maka kita akan mendapatkan profit yang luar biasa besarnya. Nah, ini silakan teman-teman nanti dicek sendiri profil resiko teman-teman itu cocoknya di investasi yang mana, dan sesuaikan itu dengan profil resiko masing-masing. Dan inilah cara kita untuk mengelola portofolio investasi kita dengan baik. Kita sesuaikan dengan profil resiko kita sesuaikan dengan tujuan kita sesuaikan dengan jangka waktu kita. Nah, ketika nanti teman-teman bisa mengelola ini semua dengan baik, maka nanti manajemen keuangan kita akan baik, kita bisa menabung, kita bisa berinvestasi, dan kita pun akan mencapai tujuan yang kita inginkan dari investasi itu sendiri. Kemudian, next. Nah, kemudian cara yang ketiga yaitu diversifikasi. Diversifikasi ini adalah memecah investasi kita ke beberapa aset. Kenapa sih kita harus diversifikasi? Karena sebagai contoh, ketika kita punya telur dalam satu ranjang, dalam satu keranjang, kemudian ketika keranjang itu jatuh, maka semua telur kita akan pecah. Tapi ketika kita punya 2 keranjang, kita bagi telur kita di kedua keranjang, ketika salah satu jatuh, maka kita masih ada simpanan yang satu. Gitu. Oleh karena itu, diversifikasi ini adalah strategi untuk mengelola resiko. Kita bisa meminimalisir resiko kita. Dengan diversifikasi ini kita bisa meminimalisir resiko, tapi ada kemungkinan juga profitnya akan semakin kecil. Karena bisa jadi tadi dari beberapa instrumen keuangan, instrumen investasi, kita pilih misal saham dan reksadana. Bisa aja di sahamnya melejit tinggi, tapi di reksadananya masih flat aja. Berarti kan kita lebih kecil profitnya dibanding kalau kita misal langsung 100% all in di saham. Ketika saham itu melejit, maka hasil yang kita peroleh akan lebih besar. Tapi setidaknya ketika kita diversifikasi ini akan lebih aman, lebih bisa mengendalikan resiko yang ada. Kemudian next. Nah, jenis-jenis diversifikasi ini ada 3, yaitu berdasarkan geografis. Misal, teman-teman punya investasi di Indonesia, kemudian teman-teman punya investasi juga di luar negeri misal, itu kita diversifikasikan. Bisa saja pada suatu ketika Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik, tapi di negara lain malah terjadi resesi dan sebagainya. Nah, kalau kita diversifikasi seperti itu, beda geografi, maka kita akan bisa lebih meminimalisir resiko. Kemudian yang kedua berdasarkan mata uang. Mohon maaf ini tipe ya, mata uang. Jadi mungkin teman-teman yang suka investasi di mata uang itu bisa diversifikasi ke beberapa mata uang. Misal ke dolar Amerika, ke dolar Singapura maupun uang-uang lainnya. Dengan begitu ketika ada salah satu mata uang yang mengalami penurunan, kita masih tetap aman karena kita punya uang-uang lain yang masih pertumbuhannya masih aman. Kemudian yang ketiga berdasarkan jenis asetnya. Seperti tadi, instrumen investasi kan ada banyak. Ada reksadana, ada saham, ada obligasi, dan lain sebagainya. Dan mungkin dari tiap aset itu memiliki masa panennya sendiri-sendiri. Jadi ketika kita di saham masih minus, setidaknya ketika kita punya di aset lain, misal di obligasi, itu masih bisa untuk menutup kerugian di sahamnya. Jadi profil resikonya lebih rendah. Itulah manfaat-manfaat dan jenis-jenis diversifikasi. Kemudian next. Nah, satu-satu ya Mas. Ini adalah siklus trader pemula. Ini trader pemula biasanya mengalami ini semua teman-teman. Ini kita mulai bahas tentang saham ya, lebih condong ke saham. Siklus trader pemula. Pertama yaitu screening. Ya biasanya cek-cek chart, cek-cek indikator-indikator, cek yang gainers gitu kan. Biasanya screening dulu. Setelah screening next. Terus trading. Setelah screening dia trading, dia akhirnya cut loss.
Ini siklus trader pemula biasanya gini. Screening, trading, cut loss. Screening, trading, cut loss. Kemudian next. Terus gitu terus. Screening, trading, cut loss. Ulangi lagi screening, trading, cut loss. Itu biasanya trader pemula itu biasanya seperti ini. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Ini adalah sebuah pembelajaran buat kita semua. Nanti kan kita ketika mengalami cut loss kita akan evaluasi. Kenapa sih kemarin kita cut loss? Kenapa sih kemarin rugi? Apakah kita karena punya kena pom-pom, kena FOMO dan sebagainya? Apakah ada indikator yang kurang pas? Nah, dari sinilah kita akan belajar. Jadi walaupun mungkin kita sebagai trader pemula cut loss terus, tetap semangat. Tetap semangat. Jangan pantang menyerah. Kemudian next, Mas. Nah, biasanya kita, apalagi untuk teman-teman yang tipikalnya agresif, itu rela kehilangan waktu demi mendapatkan cuan. Mungkin kita akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk screening saham, untuk bekerja mungkin kalau pekerjaan, ataupun untuk trading. Kita mungkin nggak sempat untuk keluar rumah, malah sibuk trading dan sebagainya. Itu untuk teman-teman yang full day trading apalagi. Itu mereka berani kehilangan waktu demi mendapatkan cuan. Dan itu sah-sah aja. Masing-masing orang memiliki karakternya masing-masing. Tiap-tiap orang memiliki prinsipnya masing-masing. Dan ini adalah suatu hal yang wajar. Mungkin saya dan teman-teman mungkin beda dalam memandang waktu dan cuan. Mungkin teman-teman ada yang seperti ini, rela kehilangan waktu demi mendapatkan cuan, ataupun yang sebaliknya. Ini pun berdasarkan profil resiko yang tadi sudah kita bahas. Kemudian next. Nah, ini adalah market cycle. Jadi biasanya market itu circle-nya seperti ini. Pertama optimis, kemudian mulai excitement, kemudian euforia dan sebagainya, kemudian sampai turun panik, mulai berharap lagi di bawah, kemudian naik lagi, optimis lagi. Nah, yang jadi masalah adalah ketika teman-teman masuk ke market, masuk ke saham, kenal pasar modal di bagian yang pertama, optimisme. Pada waktu itu masih uptrend. Market masih uptrend, masih bagus banget. Apalagi biasanya pas window dressing kan, teman-teman pas window dressing, semua harga saham itu naik. Teman-teman masuk ke dunia pasar modal, dunia saham, dan teman-teman cuan, itu teman-teman kadang merasa, wah ini nih rezeki saya nih. Wah ini nih, saya nanti bakal jadi trader profesional. Saya mau menghabiskan waktu saya untuk trading. Ini rezeki saya di sini nih. Kemudian tambah lagi, udah mulai excited. Kemudian teman-teman tambah lot, tambah modal, semua modal dimasukkan, all in semua. Nggak ada yang namanya dana darurat, nggak ada yang namanya dana hidup. Udah nggak apa-apa, nggak makan. Yang penting trading, yang penting cuan. Itu kadang seperti itu. Kemudian di puncaknya euforia, teman-teman merasakan, wah ini emang surga dunia nih pasar saham ini. Tapi ketika sudah mencapai itu teman-teman, nanti teman-teman akan merasakan penurunan drastis karena banyak dari trader-trader ataupun para investor yang mulai taking profit, kemudian harga saham mulai turun, sampai akhirnya pada di titik paling bawah, teman-teman kadang berubah pikiran. Tadinya mau jadi day trade ataupun jadi trader profesional, mau menghabiskan waktu untuk trading, nanti ketika mengalami penurunan ini, apalagi minus sampai 50%, sampai 70%, mungkin teman-teman akan berbeda cara pandang. Ada yang mungkin, wah ternyata saham itu judi, wah ternyata ini memang penipuan, ini bukan investasi. Ah apaan sih saham, udah nggak mau belajar saham lagi. Nah teman-teman kadang mengalami itu. Sampai akhirnya sudah mencapai titik yang paling bawah, teman-teman mulai berharap-harap cemas. Dan kemudian akan melanjutkan ke cycle yang selanjutnya. Kemudian next. Jadi itu semua adalah cerminan dari psikologi pasar. Kenapa sih harga saham itu naik? Kenapa sih harga saham itu turun? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Jadi tadi chart ataupun perubahan harga itu adalah cerminan dari psikologi pasar. Kemudian next. Nah,
ini adalah basic tentang technical analysis. Kenapa sih technical analysis itu ada? Karena yang menjadi dasarnya yaitu pergerakan harga yang terjadi di pasar itu telah mewakili semua faktor lain. Faktor itu banyak. Ada faktor dari berita dan lain sebagainya. Ada faktor dari mungkin reg isu dan lain sebagainya. Ada mungkin dari faktor ekonomi, dan pergerakan harga itu ya mewakili itu semua. Kemudian terdapat suatu pola kecenderungan dalam pergerakan, entah itu uptrend, downtrend dan sebagainya. Biasanya ada polanya dan itu bisa kita analisis. Itulah yang jadi basic dari teknikal. Nah, kemudian ini adalah basic tentang technical analysis. Pertama yaitu ke arah mana saham bergerak. Ketika tanya seperti itu, jawabannya apa teman-teman? Kira-kira ke arah mana sih saham itu bergerak? Harga sahamnya itu kemana sih? Ini bisa coret-coret nggak ya? Nggak bisa ya? Oke, nggak apa-apa. Ke arah mana saham itu bergerak? Jawabannya adalah cuma 3. Kalau nggak naik, ya turun. Kalau nggak turun, berarti tetap. Udah, jawabannya cuma itu aja. Harga saham itu kalau nggak naik, ya turun. Kalau nggak turun, ya tetap. Cuma itu aja. Jadi teman-teman harus pahamin dulu bahwa harga saham itu kalau nggak naik ya turun. Udah, nggak ada yang lainnya. Kemudian yang kedua, seberapa jauh naik atau turunnya? Setelah saham itu naik, seberapa jauh sih sahamnya itu naik? Apakah 2 hari naik, 3 hari naik, 1 minggu, 1 bulan? Atau ketika turunnya itu seberapa jauh? Siapa yang tahu tentang ini? Ketika mungkin nanti teman-teman mengalami sendiri, ketika mungkin suatu saham itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi dalam 2 hari, itu kira-kira hari ketiga naik atau turun? Naik apa turun? Coba next dulu Mas, yang ketiga. Nah pertanyaannya, kapan harga berganti arah? Nah tadi kita udah paham bahwa harga saham itu kalau nggak naik turun, kalau nggak naik turun ya berarti tetap. Nah kemudian seberapa jauh naik atau turunnya? Kalau misal hari ini naik, besok bisa naik nggak? Besok bisa naik nggak? Bisa. Karena harga saham kan kalau nggak naik turun, ya nggak? Kalau hari ini naik, besok bisa naik? Bisa. Kemudian besoknya lagi, apakah bisa naik lagi? Bisa jadi. Soalnya harga saham itu kalau nggak naik ya turun. Dan nggak ada yang tahu saham itu bakal naik atau turun. Kemudian setelah 3 hari naik, besoknya naik atau turun lagi? Bisa naik nggak? Bisa. Apakah bisa turun? Bisa juga. Karena harga saham itu kalau nggak naik ya turun. Itu kuncinya. Mau itu 2 hari, 3 hari, 4 hari, misal naik terus sampai 1 minggu, kemudian setelah 1 minggu, naik atau turun? Ya jawabannya kalau nggak naik, turun. Jadi bisa naik, bisa turun. Nah, kapan harga itu bisa berganti arah? Turun naik, yang penting jangan terus-terusan ya. Pegel. Kapan harga berganti arah? Kalau misal sudah 1 minggu naik terus, bisa nggak hari ke-8 kemudian turun? Bisa jadi. Bisa nggak? Besoknya turun lagi. Bisa jadi. Bisa nggak? Besoknya tiba-tiba naik. Bisa. Inilah dasar dari fluktuasi harga. Harga itu kalau nggak naik turun. Dan itu nggak bisa kita tebak. Itu nggak bisa kita pastikan. Kalau ada orang yang bisa memastikan bahwa saham itu naik atau turun, saya yakin orang tersebut adalah orang paling kaya di dunia. Tapi nyatanya orang-orang, para analis, para penerbit buku analis teknikal pun bukanlah orang-orang paling kaya di dunia. Mungkin ada beberapa orang-orang yang paling kaya, tapi itu bukan karena keberhasilannya. Saya yakin ketika ada satu orang yang bisa memprediksi bahwa saham ini bisa naik atau turun dan selalu benar, selalu tepat analisanya, maka saya yakin itu adalah orang paling kaya di dunia. Tapi nyatanya enggak ada analis yang 100% selalu benar. Itu artinya harga saham itu enggak bisa diprediksi. Kadang naik, kadang turun. Yang penting adalah kita paham bahwa suatu harga saham itu kalau enggak naik, turun. Nah, kemudian apa yang bisa kita siapkan untuk menghadapi itu semua? Next, Mas.
Yang pertama yaitu temukan pemicunya. Find the trigger. Setelah itu set up the plan. Setelah kita udah menemukan pemicunya, kira-kira harga itu bisa naik itu biasanya karena apa? Kita pelajari itu dulu. Next, Mas. Nah, caranya bisa dengan berbagai cara. Bisa dengan candlestick, bisa dengan kita melihat pattern-nya atau indikator. Teman-teman kalau misal analisisnya pakai candlestick, teman-teman kira-kira candlestick yang seperti ini itu bakal naik atau turun. Kita temukan pemicunya. Walaupun itu nggak pasti. Semua cara dalam menganalisis saham itu nggak ada yang pasti. Itu hanyalah sebuah ilmu. Karena tadi 3 buah pemikiran yang menjadi dasar teknikal bahwa terdapat suatu pola kecenderungan. Ini hanya kecenderungan saja. Dan mereka para analis teknikal itu percaya bahwa sejarah akan terulang. Jadi mereka belajar dari masa lalu, ada pola-pola seperti ini, itu biasanya seperti ini. Mereka hanya berdasarkan itu. Tapi tetap kepada konsep yang tadi, bahwa harga itu nggak ada yang tahu. Bisa aja dari candlestick, pattern, dan indikatornya itu menunjukkan bahwa besok saham A akan naik. Tapi ternyata kenyataannya enggak, malah turun. Bisa terjadi enggak? Bisa aja. Karena tadi, harga itu enggak ada yang tahu. Harga itu ya cuma naik sama turun. Kalau enggak tetap. Jadi mau sebagus apapun mau sebagus apapun cara teman-teman dalam menganalisis, itu pun nggak bisa menjadi jaminan bahwa teman-teman pasti benar. Itu yang perlu kita pahami bersama-sama. Intinya, kalau nggak naik, turun. Itu adalah psikologi utama para trader. Harus pasang mindset seperti itu. Kemudian next. Nah, ketika teman-teman udah tahu cara menganalisanya, tadi kan siklusnya kan screening, trading, cut loss. Ulangi lagi, screening, trading, cut loss. Nah, sekarang udah enggak. Screening, dianalisis, setelah analisis, kemudian kita buat trading plan. Nah, inilah yang beda. Yang membedakan antara trader pemula dan trader yang profesional. Kalau trader profesional itu pasti punya trading plan. Teman-teman beli saham ini, beli harga di rank harga berapa. Kemudian mau cut loss berapa. Kemudian mau take profit di harga berapa. Ketika saham itu naik, teman-teman udah tahu kita harus ngapain. Nah, ketika saham-saham itu turun, teman-teman pun udah siap karena teman-teman udah menyiapkan batas cut loss itu. Nah, itulah. Kita kan tadi kan udah paham bahwa harga itu nggak ada yang tahu, entah naik atau turun. Maka yang bisa kita siapkan adalah planningnya. Ketika saham itu naik, kita harus ngapain. Ketika saham itu turun, kita harus ngapain. Itulah yang menjadi kuncinya. Setelah sudah menentukan trading plan, kemudian kita eksekusi. Itu terus. Dan kita nanti akan tahu. Mungkin akan ketemu beberapa saham yang setelah kita eksekusi ternyata malah turun. Malah menyentuh batas cut loss. Akhirnya kita cut loss. Gak masalah buat latihan. Tapi nanti akan ada suatu masa ketika kita analisis, kemudian buat trading plan, dan ternyata saham itu naik. Nah, ketika kita sudah memiliki trading plan, kita akan tahu ketika saham itu naik, kita harus ngapain. Itu. Jadi tadi kan kita udah paham bahwa harga saham itu nggak bisa tebak, maka yang harus kita lakukan hanyalah menyiapkan planning terbaiknya. Kemudian next. Screeningnya saham apa, belinya saham apa. Ada yang pernah nggak seperti ini? Malam-malam screening saham, buka-buka top gainers, buka-buka chart dan sebagainya, screening. Besoknya ketika mau beli malah lihat yang lain, malah belinya yang lain. Ini saya juga kadang melakukan, kadang mengalami ini sendiri. Screening yang saham apa, belinya saham apa. Dan ini adalah cukup wajar, teman-teman semua. Kemudian next. Jadi tadi kita udah tahu bahwa harga itu nggak ada yang tahu, bakal naik, bakal turun. Maka apapun jurusnya, mau dari candlestick, mau dari pattern, mau dari indikator, trading plan adalah kuncinya. Apapun jurusnya, trading plan adalah kuncinya. Jadi teman-teman mau pakai jurus apapun, mau pakai pattern, mau pakai candlestick, mau pakai indikator, terserah. Yang penting trading plan adalah kuncinya. Teman-teman ketika sebelum
memutuskan untuk mengeksekusi suatu saham, teman-teman harus punya trading plan-nya terlebih dahulu. Kemudian next. Nah, kalau kata Warren Buffett itu ketika kamu tidak bisa menemukan suatu jalan untuk membuat uang walaupun sedang tidur, maka kamu akan bekerja sampai mati. Oleh karena itu, inilah pentingnya investasi. Dengan investasi kita bisa membuat uang itu terus bertumbuh. Tapi dengan catatan kita punya ilmunya dulu. Kalau kita nggak punya ilmunya, maka nanti ya uangnya akan hilang gitu. Seperti yang tadi awal saya katakan bahwa ilmu adalah investasi terpenting dalam hidup kita. Gitu. Jadi kita sebagai seorang pemuda harus selalu semangat, harus selalu motivasi diri kita untuk selalu belajar, terutama belajar investasi, karena investasi ini adalah untuk masa depan kita. Untuk tujuan-tujuan teman-teman tadi, yang mau menikah itu bisa nabung lewat investasi, yang mau untuk pendidikan anak bisa lewat investasi, yang mau S2 bisa lewat investasi. Ketika teman-teman bisa mencetak uang walaupun sedang tidur, uang itu bisa bertumbuh terus, maka teman-teman nggak perlu bekerja selamanya. Next. Nah, nanti teman-teman akan mengalami suatu masa di mana waktu itu lebih berharga daripada cuan. Lebih baik saya punya waktu lebih banyak daripada harus menghabiskan waktu untuk mencari cuan. Ini akan kalian capai ketika kalian bisa menciptakan uang ketika tidur. Yang tadi kata Warren Buffett tadi. Ketika teman-teman udah mantap dengan suatu investasi, kemudian teman-teman bisa mengelolanya, teman-teman tahu secara mendalam tentang ilmunya, kemudian teman-teman bisa mencetak profit walaupun teman-teman mungkin masih tidur, masih jalan-jalan, masih aktivitas lainnya, maka waktu teman-teman akan lebih banyak dan cuan akan terus mengalir. Nanti akan ada suatu ketika waktu lebih berharga daripada cuan. Teman-teman akan lebih bisa, mungkin nanti di masa tua ya, ketika sudah punya anak, sudah punya cucu, teman-teman sudah punya investasi yang banyak, teman-teman sudah mulai membangunnya dari sekarang, dan kelak ketika sudah tua kita bisa menikmatinya. Kita bisa bermain dengan cucu, kita bisa bermain dengan anak, kita bisa menikmati sisa-sisa hidup dengan tenang karena kita cuannya sudah terus mengalir. Nah, ini dari Ayah Laraya. Ketika kamu invest, itu artinya kamu membeli suatu hari di mana kamu nggak perlu bekerja. Ketika kamu investasi sekarang, itu artinya nanti ketika di masa tua kalian nggak perlu bekerja. Nah, mungkin sudah sekitar 45 menitan juga saya ngobrol. Mungkin lanjut ke sesi selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Alvan. Luar biasa sekali materi yang telah disampaikan oleh Kak Alvan. Untuk sesi selanjutnya, yaitu kami membuka sesi tanya-jawab untuk 3 orang penanya dengan raise hand, kemudian on mic dan on cam, serta memperkenalkan diri terlebih dahulu dan kemudian langsung mengajukan pertanyaannya. Dan untuk teman-teman yang terkendala sinyalnya bisa menambahkan pertanyaan melalui room chat. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, karena 3 penanya tercepat itu akan mendapatkan hadiah spesial dari panitia, jadi jangan sampai terlewatkan. Silakan teman-teman. Ya, silakan Kak Teguh. Pada Kak Teguh, apakah ada yang ingin ditanyakan, Kak? Silakan.
Baik, ini ada pertanyaan yang masuk dari room chat, dari Kak Teguh. Saya mau bertanya, menurut pembicara, perbedaan antara portofolio efisien dengan portofolio optimal itu apa sih? Bisa dijelaskan nggak? Seperti itu, mungkin terima kasih kepada Kak Teguh atas pertanyaannya. Kemudian selanjutnya kepada Kak Alvan, mungkin bisa untuk menjawabnya. Oke, pertanyaan yang luar biasa ini, pertanyaan bagus dari Kak Teguh ya, dari UNES Kak, benar. Oke, apa perbedaan antara portofolio efisien dengan portofolio optimal? Jadi gini teman-teman, dalam mengelola manajemen, apalagi tadi kita berbicara tentang apa namanya manajemen risiko, ada yang tipikal konservatif, ada yang tipikal agresif. Kemudian kita juga belajar tentang tadi yang namanya diversifikasi. Jadi diversifikasi itu ada dua teman-teman. Ada yang lebih fokus ke salah satu saham, ada yang fokus ke salah satu instrumen investasi, ada juga yang membaginya ke beberapa instrumen investasi. Nah, ini juga salah satu cara untuk mengoptimalkan portofolio kita. Jadi kalau sebenarnya portofolio efisien dengan portofolio optimal itu ya ada korelasinya juga. Kita bisa mengefisienkan portofolio kita dengan cara memfokuskan portofolio kita ataupun uang kita, dana kita ke cuma 1 sampai 2 aset investasi aja. Kalau misal itu bisa optimal, kita bisa mengoptimalkan dengan cara manajemen risiko yang baik, kita bisa mengelolanya dengan baik, maka portofolio itu akan optimal. Jadi dengan 1-2 instrumen investasi, portofolio kita bisa optimal. Tapi ada juga orang-orang yang lebih suka diversifikasi. Mereka akan lebih banyak milih beberapa instrumen investasi, ada yang di saham, ada yang di reksadana, ada yang di lain sebagainya, kripto misal, dan lain sebagainya. Itu ada yang tipikal seperti itu. Dan itu biasanya tergantung pada profil masing-masing orang. Biasanya orang-orang yang fokus ke salah satu instrumen saja, itulah adalah orang-orang yang sudah paham betul tentang instrumen tersebut. Misal, kita bicara tentang Warren Buffett. Beliau adalah salah satu investor paling, bisa dikatakan paling berhasil ya dalam pasar modal. Beliau bisa mencetak ribuan persen gain dari suatu saham. Padahal dari 1 sampai 2 saham doang. Tapi dia bisa menghasilkan beribu-ribu persen keuntungan dari situ. Karena apa? Karena dia adalah tipikal orang yang fokus ke salah satu investasi. Dia adalah tipikal orang yang portofolionya itu efisien. Dia fokus ke salah satu saham yang menurut dia itu peluangnya paling besar. Akhirnya karena dia memiliki pengalaman, memiliki pengetahuan yang dalam tentang itu, maka dia bisa melakukan itu. Tapi untuk kita yang mungkin analisisnya masih rendah, belum bisa sejago Warren Buffett, kita akan lebih aman dengan cara beberapa dibagi, diversifikasi, dibagi ke beberapa saham. Itu akan lebih bisa meminimalisir resiko kita, karena kita nggak sejago Warren Buffett yang bisa menganalisis suatu saham, bisa menilai satu saham yang paling bagus yang mana. Itu. Kemudian kalau kita bisa mengenali itu, profil risiko itu bisa kita kenali dengan baik, nanti kita pun akan tahu bagaimana style trading kita, bagaimana style pengelolaan manajemen uang kita, bagaimana cara kita mengelola portofolio kita. Kita mau membeli beberapa aset investasi atau kita fokuskan ke salah satu, itu kita bisa ketahui dengan cara mengetahui profil risikonya. Mungkin ada tanggapan dari Kak Teguh. Bagaimana Kak Teguh, apakah jawabannya sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, mungkin sudah jelas ya untuk penjelasannya. Untuk selanjutnya,
Itu pertanyaan dari Kak Winnie. Kak, boleh sharing terkait pengalaman pahit manisnya portofolio kakak selama ini enggak? Baik, terima kasih Kak Winnie atas pertanyaannya. Kemudian untuk selanjutnya, dipersilakan kepada Kak Alvan untuk dapat menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Ini pertanyaannya mancing nih. Pahit manisnya portofolio. Oke. Saya juga sebenarnya sama seperti teman-teman semua, saya juga masih belajar. Saya juga belum terlalu lama di pasar modal, dan saya juga masih terus belajar dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti kelas-kelas investasi, belajar dari YouTube, belajar dari buku juga. Jadi ya pasti ada manis, ada pahitnya. Jadi dulu ketika awal kenal investasi, saya adalah orang yang pertama kenal di saham. Jadi dulu emang pertama kali ketika masuk ke SPMS, itu pun yang pertama kali diajarkan itu adalah tentang saham. Nah, padahal kita ketahui sendiri bahwa saham itu memiliki high return dan high risk. Jadi returnnya bisa tinggi, resikonya juga bisa tinggi. Nah, dulu adalah karena saya masih pemula, kemudian saya juga belum mengetahui tentang pasar modal, belum terlalu mengetahui tentang tipikal emiten, ada yang blue chip, ada yang second liner, ada yang third liner dan sebagainya. Ada yang fluktuatifnya tinggi, ada yang lebih aman. Saya dulu belum mengetahui itu, jadi kadang dulu pernah all in di suatu saham. Ya mungkin kita ketahui saham gorengan gitulah, saham-saham murah, karena dulu kan masih pemula, jadi modalnya masih sedikit, 100.000 rupiah, yang penting dapat banyak saham gitu pikirannya. Jadi wah kayaknya kok asik nih, kayaknya bagus nih. Saya nggak analisis dulu, saya nggak apa-apain dulu, cuma screening singkat aja, kayaknya kok naik terus gitu. Kemudian saya FOMO, kemudian saya kena pom-pom juga. Akhirnya saya terjun di situ, all in di situ. Dan ternyata nggak lama kemudian tinggal tidur doang, besoknya udah langsung minus ARB sampai berjilid-jilid. Nah, itu adalah satu pelajaran bagi saya. Wah, ternyata saham gorengan tuh kayak gini ya. Ternyata banyak lemaknya ya. Ternyata kurang sehat untuk kita. Jadi itu adalah pahitnya. Tapi manisnya juga banyak sih. Apalagi kemarin ketika sudah belajar dengan Kak Rafif tentang cara screening, cara action di pasar modal, kita lebih tahu bagaimana cara kita untuk screening, bagaimana cara kita untuk membuat trading plan dan sebagainya. Dan materi-materi tadi pun memang saya alami sendiri, bahwa ternyata trading plan inilah yang paling penting. Dan alhamdulillah sekarang saya juga udah mulai membagi alokasi dana saya ke beberapa instrumen. Ada yang di saham, ada yang di reksadana, ada yang di peer-to-peer lending. Jadi saya lebih diversifikasi karena mungkin saya tipikal orang yang lebih lebih moderat, pengen tinggi tapi ya nggak terlalu tinggi, tapi takut loss juga. Jadi saya tipikal moderat, jadi saya bagi beberapa dana saya ke beberapa tempat. Dan alhamdulillah ketika ada salah satu yang rugi, misal saham saya rugi, alhamdulillah di reksadana saya dan di peer-to-peer lending saya bisa menutup kerugian yang di saham. Dan itulah hikmah dari pembelajaran. Mungkin kalau saya nggak belajar tentang diversifikasi, saya nggak belajar tentang instrumen saham, instrumen aset investasi yang lainnya, mungkin saya pun nggak sampai seperti ini. Dan ya mungkin untuk pengalaman mungkin belum terlalu banyak sih ya. Tapi ya sudah merasakan manis pahitnya dunia investasi. Mungkin itu Kak Winnie, atau mungkin Kak Winnie mau sharing-sharing gimana pengalaman investasinya nih. Oke, sama-sama Kak. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Windy. Assalamualaikum, izin bertanya Kak, bagaimana caranya kita sebagai seorang mahasiswa memanage uang khususnya bagi anak kosan? Biasanya kan banyak kebutuhan ini itu, tapi terkadang berbanding terbalik dengan jumlah uang yang anak kos miliki. Terima kasih.
Terima kasih Kak Windy atas pertanyaannya. Saya silakan kepada Kak Alvan bisa untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Oke, ini studi kasus ya, pengalaman sendiri. Jujur saya juga seorang perantauan, saya juga nggak di rumah. Jadi saya juga ya mulai memikirkan semuanya sendiri. Saya harus mengelola uang sebaik mungkin. Saya dapat uang berapa, harus saya kelola berapa, itu harus saya manajemen sebaik mungkin. Karena saya jauh dari orang tua juga. Jadi saya juga walaupun tinggal di Batang, tapi saya domisilinya di Pekalongan sekarang, dekat kampus juga. Nah, bagaimana sih cara manage uang, khususnya bagi anak kosan yang biasanya kan banyak kebutuhan ini itu. Nah, caranya tadi kita bagi pos-pos pendapatan. Ketika misal Kak Windy itu dapat transferan dari orang tua, Kak Windy harus bisa memplot-plotkan. Jadi harus plot-plotannya itu di awal. Di awal diplot-plotkan untuk bayar kos berapa, untuk bayar listrik berapa, untuk makan berapa, untuk bensin berapa, untuk kuota berapa. Kak Windy harus membagi itu ke beberapa prioritas. Prioritas yang paling penting misal kos, kemudian makan dan sebagainya, yang kebutuhan-kebutuhan primer. Setelah kebutuhan primer udah tercukupi, baru mikir ke kebutuhan sekunder, yaitu tentang sandang pangan, tentang tentang penampilan dan sebagainya, kuota dan sebagainya. Ya mungkin itu adalah kebutuhan sekunder kita. Setelah itu bisa terpenuhi dan masih ada sisa, baru kita ke kebutuhan tersier kita, dan bisa juga kita alokasikan ke investasi. Nah, makanya tadi saya jelaskan pertama, yang paling penting adalah biaya hidup kita. Jangan sampai kita investasi, kita menabung, tapi kita nggak bisa makan. Sama aja. Jadi kita penuhi kebutuhan hidup kita dulu, kita penuhi kebutuhan primer kita. Setelah semua kebutuhan sudah tercukupi, kita jangan lupa beramal juga, dan kita sediakan untuk dana darurat. Setelah itu baru kita menabung. Jadi untuk Kak Windy, bagi orang-orang yang perantauan gitu ya, di kos ya, itu harus pinter-pinter manage uang. Ketika dapat transferan dari orang tua, 1 bulan misal berapa ratus ribu, Kak Windy langsung plot-plotkan. Ini buat makan, ini buat kos, ini buat misal bensin, ini buat makalah, ini buat nongki-nongki, mungkin mau dianggarkan nggak masalah. Tapi nongki-nongki dianggarkan ketika kebutuhan primer sudah tercukupi. Jadi plottingnya itu di awal. Jangan kalau nggak di-plotting nanti ya los temen Kak Windy nggak tahu ini uang kemana, malah habis buat jajan. Jadi pos-pos pengeluaran itu harus difikirkan sejak dini. Atau bisa juga Kak Windy kalau mungkin belum mengetahui ya tentang kira-kira kebutuhan bulannya apa, mungkin bisa dimulai dari sekarang. Setiap transaksi, tiap mengeluarkan uang, bisa catat uang ini digunakan untuk apa. Misal tadi pagi saya beli bubur ayam 5.000 misal, sama teh hangat 2.000, 7.000. Kemudian siangnya saya mungkin beli bensin, berarti bensin berapa, 10.000 misal. Kemudian mau jajan lagi, catat lagi. Nanti ketika sudah 1 bulan, ataupun bisa per hari juga, Kak Windy nanti dianalisis, kira-kira pengeluaran saya terbesar itu di bagian mana? Di transportasikah, atau di konsumsikah, ataupun di biaya hidup lain buat nongki-nongki ataupun lain sebagainya. Nanti ketika Kak Windy mengetahui itu, maka Kak Windy bisa tahu pos-pos pengeluaran yang biasanya Kak Windy butuhkan dalam 1 bulan. Setelah itu udah tahu pos-posnya kemana saja, mulai dipikirkan kira-kira apa sih yang harus kita hemat, apa sih yang harus kita pangkas. Misal ketika lihat kebutuhan itu, mungkin untuk kos nggak bisa dipangkas, untuk makan juga nggak bisa dipangkas, mungkin untuk jajan-jajannya bisa dipangkas nih buat tabungan masa depan. Ya, itu berarti mulai dialokasikan sejak awal. Berarti 1 bulan ini saya misal jajan 300.000, nggak boleh lebih. Yang lainnya buat makan, buat kos dan sebagainya. Itu ketika Kak Windy bisa memplotkan itu sesuai dengan plottingnya masing-masing, maka Kak Windy bisa mengelola uang dan nanti akan ada tabungan yang tersisa, gitu Kak. Jadi sesuaikan kebutuhan, kita bikin plottingnya di awal, dan kita pun sisihkan uang untuk tabungan itu di awal. Jangan nunggu sisanya. Kalau nunggu sisanya nggak bakal sisa. Gitu. Mungkin itu Kak Windy
semoga bisa menjawab. Mungkin Gimana Kak Windy, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? oke, ini Kak Windy tanya, berarti kalau kita mau mencoba investasi saham, pakai orang tua itu nggak apa-apa ya Kak? Soalnya saya pernah dengar kalau mau investasi saham itu harus pakai uang dingin. Oke, bahas tentang uang orang tua, kita mungkin bisa perjelas lagi ya, uang orang tua yang dimaksud itu seperti apa? Kalau uang orang tua yang memang diperuntukkan untuk kita, yang memang itu adalah uang bulanan kita kan karena belum ada pendapatan, belum bekerja, jadi masih bergantung sama orang tua. Orang tua memberi uang saku tiap bulan kepada kita. Berarti uang itu adalah sepenuhnya milik kita. Sepenuhnya milik kita. Kita berhak untuk mengelola uang tersebut. Mau buat investasi, mau buat beli jajan, mau beli buat apa. Itu adalah uang yang memang sudah orang tua berikan kepada kita. Berarti kepemilikannya itu adalah milik kita. Beda kalau misal kita pakai uang orang tua, misal orang tua nyimpan uang di dompet, kemudian kita ambil, kita buat top up, buat deposit, kemudian kita tradingkan, nah itu baru nggak boleh. Kalau itu memang uang orang tua yang mungkin mau digunakan oleh orang tua. Jadi emang benar investasi itu harus pakai uang dingin. Karena apa teman-teman? Karena ketika kita pakai uang dingin kan uang yang emang nggak kepakai ya, emang sudah alokasinya ke situ, ke investasi, ke tabungan, dan emang tidak mengganggu kebutuhan primer kita, maka kita akan lebih enjoy dalam tradingnya, dalam berinvestasi lebih enjoy, karena uang ini bukan uang untuk makan. Jadi kalau misal kok kalah ya udahlah, nggak apa-apa, hitung-hitung amal sama trader lainnya. Jadi ketika kita memakai uang dingin, kita akan lebih enjoy. Misal Kak Windy punya uang 100.000, yang 50.000 buat makan, yang 30.000 buat buat transport, kemudian sisa 20.000 harusnya emang buat jajan. Ketika Kak Windy jajan, kira-kira bisa merasakan enjoy nggak? Bisa kan, pasti kan, karena itu emang udah alokasinya ke situ. Tapi beda lagi kalau misal Kak Windy punya uang 100.000 dan emang 100.000 itu harus buat bayar kos, tapi Kak Windy malah buat jajan. Itu kan berarti kan ada hal yang nggak beres di situ. Nah, itu yang harus diminimalisir. Ketika harusnya buat kebutuhan primer tapi malah buat kebutuhan yang lain yang nggak primer, maka nanti kita akan gugup, akan mengalami kesulitan di kemudian harinya. Oleh karena itu ketika kita mau investasi ya harus pakai uang dingin. Gitu Kak Windy. Oke, sama-sama Kak. Semangat juga para perantau ya. Baik, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Hisam Nawawi. Semisal kita sudah diversifikasi investasi kita ke beberapa instrumen investasi, akan tetapi ternyata instrumen investasi tersebut turun semua. Nah, itu gimana itu, Kak? Silakan Kak Alfon. Oke. Bicara tentang diversifikasi, ini pun seperti tadi saya jelaskan bahwa ini pun disesuaikan dengan profil risiko kita masing-masing. Tadi kan kita udah menganalisa apa tujuan kita, kemudian bagaimana profil risiko kita dan seberapa panjang waktunya. Nah, nanti kan ada beberapa instrumen yang bisa kita pilih. Nah, itu kita sesuaikan dengan itu dulu. Nah, kemudian bagaimana kalau investasi tersebut turun? Nah, sebelum milih instrumennya kan kita harus tahu dulu profil risikonya. Seperti yang tadi saya jelaskan. Ketika kita sudah tahu profil risiko kita, kemudian kita memutuskan untuk investasi di sini, di saham misal, maka kita juga harus siap dengan resikonya. Resikonya ya kerugian itu sendiri. Tapi kalau misal kita kok ternyata nggak siap dengan profil resiko itu, berarti kita adalah tipikal orang yang konservatif. Kita bisa milih instrumen-instrumen lain yang mungkin resikonya lebih kecil. Kayak misal obligasi. Obligasi itu, apalagi obligasi kepemerintahan, sukuk misalnya, itu kan udah dijamin oleh pemerintah. Jadi resikonya akan semakin kecil. Gitu. Dan tiap bulan teman-teman punya bagi hasil atau bunga yang fixed asset. Jadi
akan tetap, tiap bulannya akan tetap. Itu adalah salah satu instrumen yang cukup aman. Jadi kalau misal teman-teman, caranya, kalau misal teman-teman emang orang-orang yang nggak pengen semua asetnya itu turun semua, berarti teman-teman menyilangkan investasi teman-teman. Contoh, saham itu kan fluktuatif ya. Ketika teman-teman mau pilih saham, berarti teman-teman harus pilih yang sebaliknya, yang lebih tetap. Contohnya di obligasi. Berarti teman-teman harus punya saham dan obligasi. Gitu. Atau enggak, kalau misalnya enggak obligasi, reksadana pasar uang. Itu akan lebih tetap, akan lebih stabil, akan naik terus. Ini akan lebih aman. Jadi teman-teman ada yang berisiko saham dan itu pun bisa naik secara signifikan. Tapi teman-teman juga ada backingannya, yaitu di reksadana pasar uang. Jadi kita bisa menyilangkan beberapa instrumen tersebut dilihat dari resikonya. Resiko tinggi di backup oleh instrumen yang resikonya rendah. Gitu. Mungkin itu Kak Kisom Nawawi. Mana Kak Isom, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Atau sudah cukup jelas? Baik, sudah cukup jelas ya Kak Isom. Untuk selanjutnya, ada pertanyaan dari Kak Tamam. Menurut Kakak, bagaimana tips cara memperkirakan pertumbuhan dividen saham tertentu di masa mendatang? Silakan Kak Alvan. Oke. Bagaimana tips cara memperkirakan pertumbuhan dividen saham tertentu di masa mendatang? Ini kalau kita bicara tentang dividen berarti tipikal investor ya, yang menyimpan saham dalam jangka waktu yang panjang. Karena yang kita cari adalah dividennya. Cara untuk memperkirakan pertumbuhan dividen bisa kita pakai analisa fundamental. Dan mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya udah dibahas oleh pemateri lain tentang analisa fundamental. Kita bisa lihat dari pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Kira-kira di masa depan itu bisnisnya bisa tetap berkembang atau enggak. Kemudian bagaimana laporan keuangannya. Apakah modalnya itu lebih besar daripada utang atau malah utangnya lebih besar daripada modalnya. Itu kita bisa lihat dari nilai intrinsik perusahaannya. Semakin kuat nilai intrinsik perusahaan, maka di masa depan pun akan lebih besar peluangnya untuk lebih berkembang lagi. Dengan pertumbuhan perusahaan yang semakin berkembang, tentunya akan turut diikuti pula dengan pertumbuhan laba. Ketika laba perusahaan bertumbuh, maka secara otomatis juga dividen pun bisa jadi itu akan semakin tinggi. Nah, untuk berapa sih pertumbuhannya itu bisa teman-teman cek di di laporan keuangan masing-masing entitas. Kira-kira per tahun itu rata-rata perusahaan tersebut membagikan dividen berapa? Terjadi penaikan atau penurunan gitu. Atau bisa juga teman-teman Kak Tamam terutama ya bisa melihat dari rasio-rasio keuangannya gitu. Itu bisa kita lihat ketika Kak Tamam emang tipikal investor yang megang suatu saham dalam jangka panjang, maka analisa fundamental akan sangat dibutuhkan. Jadi tipsnya ya dengan cara Kak Tamam itu belajar mendalam tentang fundamental, Kak Tamam analisis suatu perusahaan secara fundamental, dan nanti Kak Tamam akan menemukan suatu perusahaan yang cocok dengan style trading ataupun style investasi Kak Tamam. Seperti Warren Buffett pun adalah seorang investor, dia bukan trading. Beliau menghabiskan waktunya untuk screening, setelah nemu satu saham, beliau tinggal tidur, udah berapa tahun kemudian perusahaan tersebut berkembang dan returnnya pun bisa sampai ribuan persen. Gitu Kak. Jadi yang paling penting sekarang adalah kita perbanyak belajar, kita perbanyak pengalaman, kita perbanyak literasi kita tentang instrumen yang akan kita pilih. Gitu. Baik, bagaimana Kak Tamam? Apakah jawabannya sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Silakan.
Baik, mungkin sudah cukup jelas ya Kak ya. Baik, semua pertanyaan sudah dijawab dan dijelaskan dengan sangat baik oleh Kak Alvan. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Kemudian saya akan membacakan kesimpulan kajian pada hari ini. Finansial itu sangat penting dalam pengaturannya. Biaya hidup disesuaikan dengan pola hidup, masing-masing sesuai dengan kondisi setiap orang. Selain untuk kebutuhan, alokasi keuangan juga diperlukan untuk zakat, dana darurat juga sangat diperlukan untuk kejadian yang tidak terduga, harus menyisihkan untuk tabungan dan investasi. Mahasiswa harus merencanakan keuangan investasi sejak awal dengan melakukan financial check-up dan membagi pos-pos keuangan untuk melawan inflasi. Kemudian cara untuk membangun portofolio investasi yang baik yaitu yang pertama sesuaikan dengan tujuan setiap orang masing-masing, ditentukan dahulu untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ketahui profil risiko, karena profil risiko diri dan setiap orang berbeda. Mengenal diri sendiri, karakter diri, seperti hemat, boros, dan untuk lebih mengetahui apa yang namanya risiko dalam investasi. Kemudian untuk jenis-jenis profil risiko, konservatif, yaitu tipe ini tidak tahan dengan penurunan nilai investasi dan tidak menyukai risiko. Cocok untuk investasi yang stabil dan aman. Yang kedua yaitu moderat dan yang ketiga yaitu agresif. Diversifikasi alokasi aset digunakan untuk meminimalisir resiko atau strategi untuk mengelola resiko. Jenis-jenis diversifikasi itu berdasarkan geografis, berdasarkan mata uang, yaitu diversifikasi ke beberapa mata uang. Ketika ada salah satu penurunan mata uang, maka kondisi mata uang lain yang kita miliki akan aman. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan jenis aset. Siklus trader pemula yaitu screening, trading, cut loss, dan repeat. Jika perlu, gunakan jasa penasihat investasi. Baik, kepada peserta dapat dipersilakan untuk mengisi absensi, link absensi yang telah disediakan di room chat ya teman-teman. Baik, alhamdulillah kajian kita pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini yaitu Kak Muhammad Alfansyah yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua dan juga terima kasih kepada para peserta lainnya yang telah berpartisipasi dan aktif dalam kajian pada hari ini. Semoga materi yang kita bahas kali ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Saya Hana Fahmilia selaku moderator mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kemudian acara selanjutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara sudah terlaksana. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi di acara Istana keempat ini. Harapannya ilmu yang diterima bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum saya menutup acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Nia Amelia selaku Master of Ceremony mohon undur diri. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika sekiranya ada salah kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di dalam pasar modal. Peran pasar modal syariah menjadi sumber pendanaan bagi perusahaan dan sarana investasi efek syariah. Kegiatan pasar modal syariah memiliki karakteristik tertentu yang diatur dalam OJK dan Fatwa MUI, yaitu efek dan mekanisme perdagangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti maisir, gharar, dan riba. Landasan hukum pasar modal syariah ini diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang OJK, dan Fatwa DSN MUI. Saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena menjadi surat bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan investor akan mendapatkan imbal bagi hasil berupa dividen. Saham dikategorikan syariah bila diterbitkan oleh perusahaan aktif berlandaskan syariah atau ditetapkan sebagai saham syariah oleh OJK atau pihak penerbit DES. Kriteria perusahaan penerbit saham syariah. Yang pertama, kriteria kegiatan usaha yang tidak boleh bertentangan syariah, yaitu kegiatan yang mengandung perjudian, lembaga keuangan berbasis bunga, memproduksi dan mendistribusikan, serta memperdagangkan barang atau jasa yang haram atau mudarat. Kedua, kriteria rasio keuangan, yang mana rasio utang terhadap total aset tidak boleh lebih dari 45%, serta rasio pendapatan non-halal terhadap total pendapatan tidak boleh lebih dari 10%. Saham yang memenuhi kriteria akan masuk ke daftar efek syariah atau DES, yang mana diterbitkan oleh OJK atau pihak penerbit DES. DES diterbitkan OJK 2 kali dalam setahun, biasanya di akhir bulan Mei dan akhir bulan November. Sebagai acuan investor, sekarang sudah ada indeks saham syariah yang terdiri dari ISSI atau Indeks Saham Syariah Indonesia dan JII atau Jakarta Islamic Index. Sukuk merupakan surat berharga syariah yang menjadi bukti kepemilikan dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atas aset tertentu, yang mendasarinya berupa aset berwujud, nilai manfaat atas aset berwujud, jasa, aset dari proyek, dan kegiatan investasi yang telah ditentukan. Sukuk diterbitkan dengan berbagai pilihan akad seperti ijaroh, mudarobah, musyarakah, istisna, salam, dan lainnya. Manfaat sukuk yaitu investor akan mendapatkan capital gain dan imbal hasil. Layanan pasar modal syariah terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sistem online trading syariah atau yang disebut dengan SOTS. Sistem ini memungkinkan investor menjual dan membeli secara online dengan tidak dapat melakukan margin trading dan short selling. Yang kedua adalah layanan kustodian syariah, yaitu sebagai penyimpanan efek syariah. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah layanan wali amanat syariah, yaitu sebagai pihak yang mewakili investor sukuk.
Saat ini banyak anak milenial yang ngomongin tentang investasi seperti, sekarang aku main saham loh, aku sekarang invest emas loh, dan masih banyak lagi. Tapi sebelum itu, apa sih investasi itu? Investasi adalah sebuah upaya menanamkan modal atau dana dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Biasanya, orang-orang yang berinvestasi memiliki tujuan untuk membeli rumah, biaya pendidikan anak, dana pensiun, biaya pernikahan, dan tujuan keuangan lainnya. Ada beberapa instrumen investasi yang paling populer di Indonesia, mulai dari deposito, properti, saham, emas, reksadana, dan peer-to-peer lending. Dan kali ini aku akan membahas salah satu instrumen investasi yang paling ngetren saat ini, yaitu saham. Secara sederhana, saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Dengan membeli saham di suatu perusahaan, kita telah menjadi salah satu bagian dari pemilik perusahaan tersebut. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan per tanggal 30 Desember 2020, jumlah investor saham di Indonesia mencapai 3,88 juta investor. Dan menariknya, sebanyak 54,8% investor berasal dari kaum milenial. Wow, banyak juga ya. Tapi, apakah kalian tahu, data dari Badan Pusat Statistika menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori milenial sebanyak 69,38 juta jiwa. Itu artinya dari 69,38 juta milenial, hanya ada 2 juta atau 2,88% milenial yang sudah melek investasi saham. Salah satu faktor yang membuat kaum milenial enggan berkecimpung di dunia saham adalah masih adanya anggapan bahwa saham itu haram. Nggak percaya? Ini buktinya. Belum pernah terjun ke dunia saham. Pernah belajar sedikit. Saham baru beberapa yang tahu sih, tapi nggak sepenuhnya. Saya masih awam tentang saham. Saya udah pernah sih main saham. Saya nggak tahu itu apa itu saham. Kalau dengar udah pernah, tapi kalau terjun belum. Haram. Halal. Pandangan orang beda-beda ya. Saham itu haram. Menurut saya haram. Menurut saya halal maksudnya. Haram. Kalau menurut saya sih haram. Kalau diperuntukkan memang untuk bisnis, untuk yang positif, halal aja sih ya. Apakah kamu juga beranggapan bahwa saham itu haram? Tenang, ada yang namanya saham syariah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia nomor 135 tahun 2020 tentang saham, saham syariah adalah saham yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah. Jadi, kita dapat memilih saham-saham syariah yang terjamin halalnya. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui bahwa suatu saham masuk dalam kategori saham syariah? Di Indonesia, ada 3 indeks saham syariah yang bisa dipilih untuk berinvestasi, yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI, Jakarta Islamic Index atau JII, dan Jakarta Islamic Index 70 atau JII 70 Index. Jadi, dalam memilih saham, pastikan saham yang kamu pilih masuk dalam kategori saham syariah. Dengan berinvestasi saham, banyak manfaat yang akan kita dapatkan, mulai dari kebebasan finansial, meningkatkan kekayaan dan nilai aset, melindungi diri dari inflasi, dan memenuhi kebutuhan yang memerlukan biaya-biaya besar seperti biaya menikah, biaya pendidikan anak, dan biaya-biaya lainnya. Selain itu, dengan menjadi investor saham, kita telah berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. So, buat kamu yang belum berinvestasi saham, ini saatnya untuk kamu lebih melek finansial dengan berinvestasi saham. Banyak kok saat ini aplikasi jual beli saham yang bisa kamu akses di smartphone. Pendaftarannya pun mudah, bisa dilakukan secara online. Dan pastinya ada fitur untuk memilih saham-saham yang masuk dalam kategori saham syariah. Tunggu apa lagi? Mari berinvestasi dan ingat, uangmu adalah tanggung jawab.